Dikatakan pendusta oleh pendusta. Tapi bukan pendusta, tukang fitnah. Ya, dari dulu ya. Baik, kita mulai aja ya. Mohon maaf, ini saya kebetulan lagi uji seminar proposal ya. Jadi benar-benar terlambat ya. Suara saya sudah masuk belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Bentar. Oke, kita akan melanjutkan ya materi kita tentang medan magnet ya. Minggu lalu kita sudah bahas terkait dengan eh, apa namanya gaya magnet ya, gaya yang diberikan pada partikel yang bermuatan gitu ya, di mana partikel yang bermuatan itu ditempatkan dalam suatu medan magnet ya. Nah, minggu ini kita akan bahas terkait dengan sumber medan magnet ya, di mana kita akan membahas terkait dengan hukum Biot-Savart, lalu kita ingin mengetahui ya seberapa besar gitu ya medan magnet yang ada di sekitar konduktor atau kawat, baik itu kawat yang lurus ya, ataupun kawat yang berbentuk seperti loop ya. Dan juga kita nanti akan bahas terkait dengan hukum Ampere, hukum Gauss dalam magnetan. Lalu yang terakhir kita akan bahas sifat material magnet ya. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Saya sudah kehilangan waktu 1 jam ya. Ini gambarnya jelas nggak? Buram ya? Buram, Pak. Maaf. Oke. Nah, buram ya?
Waduh, ulang lagi sebentar ya. Mungkin nanti di download aja ya di apa namanya. Nanti saya upload di Leads ya. Nanti silahkan di download ya materinya sebentar ya. Karena itu kayaknya kesalahan dari Zoom-nya atau koneksinya ya mungkin. Baik, Pak.
Baik, sepertinya masalah koneksi ya. Eh, kita mulai lagi. Saya sudah upload di Leads ya, slide-nya. Nanti silahkan di-download. Kalau misalkan tidak jelas ya gambarnya di apa namanya di Zoom. Suara saya sudah masuk belum? Halo? Sudah masuk, Pak. Sudah ya. Baik, kita akan membahas terkait dengan hukum biosafat ya. Mana hukum biosafat ini dirumuskan berdasarkan pengamatan eksperimental ya. Di mana ilmuwan saat itu yang dinamakan biosafat ya, uh, itu mengamati ya suatu penelitian bahwa dari pengamatan itu dirumuskan beberapa beberapa rumusan ya yang menggambarkan bagaimana medan magnet di suatu titik itu berhubungan juga dengan panjang kawat gitu ya, di mana kawatnya itu merupakan suatu konduktor ya, yang di mana dia diberikan suatu arus ya. Nah, dari pengamatan dirumuskan beberapa ini ya, beberapa rumusan di mana medan magnet ya, itu tegak lurus dengan panjang atau dari bagian kawat ya. Jadi di sini di dalam slide ya digunakan istilah atau simbol DB ya, di mana itu menggambarkan eh, medan magnet pada suatu panjang kawat kecil gitu ya, tip yang apa namanya diferensial ya. Jadi potongan-potongan kawat kecil ya itu apa namanya juga menghasilkan medan magnet gitu ya. Jadi ada D di sini menggambarkan diferensial ya, diferensial menggambarkan bagian kecil dari suatu kawat ya yang mengandung arus gitu ya. Nah, vektor DB itu tegak lurus terhadap DS, di mana DS ini menggambarkan panjang kawat kecil itu ya. Dan juga tegak lurus terhadap vektor satuan ya, R-topi ya, yang diarahkan dari DS menuju P. Jadi kalau misalkan di dalam apa namanya di slide ya, di gambar sebelah kiri ya, kalian download dulu ya karena ini gambarnya nggak ini ya, ya, nggak jelas ya. Nah, di mana eh, vektor satuan R-topi itu mengarah ke suatu titik ya. Nah, titik itulah kita ingin mengetahui seberapa besar ya medan magnet yang ada di titik P ini ya. Kita jadi menamakan titik P ya untuk mengetahui berapa besar ya pengaruh dari eh, potongan kawat kecil terhadap eh, titik P gitu ya. Lalu rumusan yang kedua adalah besaran dB itu berbanding terbalik dengan R pangkat 2 ya. Di mana R ini adalah jarak ya dari DS atau dari kawat-kawat kecil tadi ke titik P. Rumusan yang ketiga adalah besaran dB berbanding lurus dengan arus ya dan dengan panjang elemen DS. Jadi di sini kita lihat bahwa eh, hubungan yang proporsional ya antara arus yang ada pada mengalir pada suatu kawat ya, dia berbanding lurus dengan besar dB atau besar apa namanya medan magnet pada kawat kecil. Yang berikutnya besar dB itu proporsional juga dengan sin theta ya. Di mana sin theta ini adalah sudut yang dibentuk antara vektor DS dan juga R topi. Jadi
Silahkan dilihat ya di gambar sebelah kiri ya, apa namanya, apa itu DS, apa itu sudut yang dibentuk antara DS dan R topi, mana itu titik P gitu ya, mana itu jarak R ya. Itu silahkan dilihat lebih jelasnya di slide ya, di leads, kalau misalkan memang gambarnya nggak jelas di sini ya. Nah, 4 pengamatan ini didapatkan dari pengamatan eksperimental ya, atau eksperimental. Nah, karena sudah didapatkan pengamatan eksperimental, maka perlu ada ekspresi matematika ya, yang menggambarkan keempat fenomena tadi ya, di mana eh, keempat fenomena ini jika dituliskan dalam suatu rumusan, gitu ya, maka eh, itu menghasilkan hukum Biosafat ya. Sebentar ya. Jadi hukum Biosafat ini menggambarkan ini ya, dB itu sama dengan mu dibagi 4 pi dikalikan arus ds perkalian silang r topi dibagi dengan jarak kuadrat ya. Nah, ini adalah hukum Biosafat yang dia menggambarkan satu titik dari kawat gitu ya, atau kita gambarkan elektron ya, di mana dia menghasilkan medan magnet pada suatu titik ya. Seberapa besar medan magnet yang dihasilkan pada suatu titik. Jadi kita menggunakan diferensial karena memang kawat yang dialiri oleh arus itu kita gambarkan sebagai sekumpulan elektron gitu ya, atau gabungan elektron, sehingga kita menggunakan diferensial ya. Kalau misalkan kalian masih ingat ya di kalkulus, apa namanya, kalau misalkan apa namanya, kita melakukan integral gitu kan, kita menggunakan satu bagian kecil ya untuk mengaproksimasi luas total. Nah, oleh karena itu untuk mencari eh, apa namanya, total dari medan magnet pada suatu titik P, maka nanti kita akan menggunakan integral ya, di mana kita integrasikan dB ya, sehingga nantinya kita akan dapatkan eh, magnet medan magnet yang bekerja pada suatu titik P. Nah, lalu oke, sekarang kita akan coba apa namanya, mengetahui besaran dan arah medan magnet di suatu titik ya, di suatu titik. Kalau misalkan eh, konduktor itu berupa kawat tipis ya dan lurus, seperti yang kita lihat pada gambar ini ya, slide yang kedua. Di sini kita bisa lihat bahwa eh, kawatnya itu dialiri dari arus kiri ke kanan gitu ya. Lalu kita ingin mencari berapa besar medan magnet di titik P gitu ya. Titik P ya. Di sini ya, di titik P ini, maka kita perlu menggunakan hukum Biosafat tadi ya. Di mana di sini kita menggunakan ds ya, ds untuk apa namanya, sebagai bagian kecil dari kawat yang ini ya, keseluruhan kawat. Jadi untuk apa namanya, mengukur semua total medan magnet yang bekerja atau yang berada pada titik P, maka kita perlu menggunakan diferensial ya, potongan-potongan kecil ya, kita gunakan diferensial
ds, di mana besaran ds itu sama dengan dx ya. Dan dx ini, x itu merupakan jarak antara titik pusat ke bagian titik tertentu gitu ya, di mana di titik tertentu itu dia menghasilkan dia apa namanya dialiri oleh arus dan dia ada elektron di situ, sehingga titik elektron di situ kita coba estimasi ya bagaimana pengaruhnya ke titik P ya, medan magnet yang dihasilkan di titik P. Dan dari sini kita menggunakan peningkatan yang sama ya, jadi kita gunakan berapa jarak antara suatu titik tadi ya dengan titik P yang akan kita ukur, lalu kita gunakan vektor satuan R topi ya, itu adalah vektor satuan karena eh, perlu kalian ingat bahwa karena ini vektor gitu ya, dB itu vektor, maka kita perlu menggunakan vektor juga ya, menentukan arahnya, tidak cuma besarannya. Nah, lalu ada juga sudut yang dibentuk ya. Tapi kalau dilihat dari kasus yang ini, memang kita perlu ada sedikit perbedaan ya, di mana kita perlu merumuskan ya secara matematik ya. Tapi intinya sama, di sini kita gunakan perkalian silang antara ds dikalikan dengan R topi ya. Nah, dari sini kita coba konversi ya. Coba konversi menjadi dx cos theta. Dx cos theta. Di mana dx cos theta ini merupakan hasil perkalian silang antara ds dengan R topi. Mungkin saya tidak perlu membahas secara detail ya bagaimana perkalian silang vektor ya. Intinya kita rubah ds kalikan silang dengan R topi itu menjadi dx sin 90 minus theta atau dx cos theta. Di mana dari dx cos theta ini nanti yang akan digunakan ya sebagai hasil dari perkalian silang antara ds dikalikan dengan R topi. Nah, setelah kita mendapatkan hasil perkalian silang, maka kita tinggal menggunakan substitusi ya untuk melakukan integral terhadap hukum Biot-Savart tadi ya. Dimana dB itu sama dengan mu O dikalikan I dibagi 4A ya, dikalikan arus dikalikan ds dikalikan kalian silang R topi dibagi R pangkat 2. Nah, kita integralkan ya, kita integralkan sehingga nanti kita akan dapatkan rumusannya bahwa total medan magnet yang ada di titik P adalah mu O dikalikan I dibagi 4 pi A dikalikan sin theta 1 dikurangi sin theta 2. Di mana apa namanya untuk menggunakan rumus ini kita perlu menggunakan konvensi ya. Nah, di sini kita lihat sin theta 1 ya di sebelah kiri, sin theta 2 di sebelah kanan. Sumbu 0 ya, sumbu pusat ya. Nah, di sebelah kiri ini berseberangan ya dengan apa namanya dengan sudut yang lain, sehingga kalau misalkan besaran theta 1-nya positif, maka besaran theta 2-nya negatif. Kalau misalkan besaran theta 2-nya positif, maka besaran theta 1-nya negatif nilainya ya. Karena ini berseberangan ya, berseberangan. Jadi apa namanya secara konvensi sudutnya walaupun nilainya sama misalkan 45 derajat, tapi yang satu lagi ya itu pasti minus nilainya karena secara konvensi dia berlawanan ya. Mudah-mudahan masih ingat ya kalau apa namanya pelajaran di sebelum-sebelumnya bahwa kalau misalkan kita memutar sudut gitu ya, itu searah jarum jam dan berlawanan jarum jam, maka itu memiliki tanda yang berlawanan ya. Nah, rumus ini menggunakan tanda yang berlawanan. Jadi ada beberapa textbook yang menggunakan rumus ya yang sama ya, B sama dengan mu O dikalikan arus dibagi 4 pi A dikalikan sin theta 1 tapi plus ya, plus sin theta 2.
itu juga ada yang menggunakan itu. Tapi kalau sin theta 1 ditambah sin theta 2, maka kalian tidak perlu menggunakan konvensi minus plus atau minus ya pada sudutnya. Jadi menggunakan besaran sudutnya saja ya, menggunakan besaran sudut absolut. Ya. Jadi tidak menggunakan minus 90 atau minus 45 plus 45 plus 90 gitu ya. Itu untuk yang kasus di mana ada kawat tipis, lurus, tapi panjangnya terbatas ya. Panjangnya itu bisa katakan pendek gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan untuk kawat panjang yang sangat panjang, kita bisa katakan dia tidak terbatas, maka formula yang sebelumnya tadi bisa disederhanakan. Karena apa? Karena di sini sudut theta 1 dan sudut theta 2-nya adalah 90 derajat ya. Sehingga kita bisa melakukan penyederhanaan di mana nilai sin theta 1-nya 90, sin theta 2-nya 90 ya. Karena dia sangat panjang ya. Jadi sudut antara DS dan juga R topi itu 90 derajat gitu ya. Nah, dari situ maka nilainya formulanya disederhanakan, yaitu B sama dengan mu O dikalikan arus ya dibagi dengan 2pi dikalikan dengan A. Ya, di mana di sini A adalah panjang dari titik sumbu ke titik yang kita ingin ukur ya. Nah, lalu kasus berikutnya adalah kasus di mana medan magnetik berada di sumbu kawat loop yang berarus ya. Jadi bisa kita lihat ya di gambar slide ini ya. Itu ada kawat bentuknya simpal ya, lingkaran. Tapi kita ingin mencari berapa besar medan magnet yang bekerja pada titik P ya. Jadi di sepanjang sumbu tertentu ya, di daerah di mana ada kawat yang berbentuk loop ya, yang dia berarus ya. Nah, untuk menyelesaikan kasus seperti ini ya sama ya rumusan matematiknya, bagaimana cara memecahkannya. Jadi kita perlu memperhatikan hukum Biot-Savart ya, di mana dB sama dengan mu O dikalikan arus dibagi 4pi dikalikan perkalian silang vektor antara ds dan r topi ya. Lalu dia dibagi dengan r pangkat 2. Nah, di sini kita perlu merumuskan apa itu ds, apa itu r topi. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa sudut yang dibentuk antara ds dan r topi dia selalu tegak lurus ya. Kalau misalkan ds-nya itu ke arah kiri, maka r topinya ke arah gitu ya, tegak lurus ya, membentuk sudut 90 derajat. Sehingga di sini kita bisa melakukan penyederhanaan ya, di mana nilai dari perkalian silang vektor antara ds dan r topi ya itu adalah ds dikalikan sin 90 atau ds saja gitu ya. Nah, lalu di sini ada r pangkat 2. Maka kita bisa lihat di gambar ya. X adalah jarak antara titik O, yaitu sumbu dari simpal, dan P adalah titik di mana kita ingin mengukur seberapa besar medan magnet yang ada pada titik itu. Jadi jarak antara titik P dan titik O adalah X ya. Lalu A adalah jari-jari ya, jarak antara titik pusat ke bagian kecil dari kawat ya. Nah, di sini kita perlu mencari besaran dari R ya, yaitu jarak yang dibentuk dari R topi ke titik P. Di sini kita bisa lihat bahwa R ini kita bisa selesaikan dengan Pitagoras ya, mana R pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah X pangkat 2. Nah, dari situ kita bisa menyelesaikan dB dengan menyelesaikan medan magnet total dengan mengintegralkan dB. Ini kita integralkan,
maka akan dihasilkan rumusan di mana besaran medan magnet di titik P pada sumbu X itu adalah mu O dikalikan arus dibagi 4pi dikalikan A dibagi A pangkat 2 tambah X pangkat 2 pangkat 3 per 2 dikalikan 2pi A. Nah, di sini setelah disanakan maka didapatkan rumusnya adalah mu O dikalikan I A pangkat 2 dibagi 2 dikalikan A pangkat 2 tambah X pangkat 2 pangkat 3 per 2. Ini adalah bagaimana kita mencari besaran medan magnet ya di suatu titik ya, di suatu titik di mana di sini kita yang perhitungkan adalah medan magnet yang berada pada arah sumbu X ya. Makanya di sini kita menggunakan B subscript X. Jadi kita hanya mengukur medan magnet yang ada pada sumbu X gitu ya. Nah, lalu kasus yang lain adalah di mana kita ingin mempelajari konduktor yang paralel seperti ini ya. Jadi ada kawat konduktor ya, tipis, lurus, dia dialiri oleh arus ya, tapi dia diberikan juga kawat yang lain gitu ya. Kalau tadi kan dua kasus sebelumnya kawatnya cuma satu ya, tapi bentuknya berbeda. Tapi di sini kawatnya ada dua, dan dia juga dialiri oleh arus ya. Nah dalam kasus ini karena arus di dalam konduktor itu kawat itu menciptakan medan magnetnya sendiri, maka bisa dipahami bahwa dua kawat yang berarus ini akan saling memberikan gaya magnet karena dua-duanya memang memberikan gaya magnet ya, karena tadi ya sebelumnya kita sudah bahas ya. Nah, gaya antara kawat-kawat ini itulah yang digunakan sebagai dasar untuk mendefinisikan ampere ya dan coulomb. Jadi di sini dari percobaan dua kawat konduktor ya yang paralel yang dia ada dua seperti ini ya, kita mencari tahu gaya magnet yang bekerja pada kawat-kawat ini. Dari sini kita bisa merumuskan seberapa itu 1 ampere gitu ya. Nah, di sini kita coba lihat ya bahwa panjang kawat yang pertama itu dia memiliki panjang tertentu gitu ya, yang dia membawa arus I1 pada arah yang sama, dan kita ingin menentukan ya berapa besaran medan magnetnya dan juga gaya ya, yang dihasilkan ya oleh masing-masing kawat itu. Nah dari kasus yang seperti ini kita bisa mendapatkan besar gaya ya dari gaya magnet pada kawat satu adalah arus yang pertama dikalikan panjang kawat dikalikan dengan medan magnet 2 ya. Maksudnya di sini medan magnet yang dihasilkan akibat arus yang ada pada kawat 2 gitu ya. Yang dia diberikan kepada kawat yang pertama gitu ya. Nah, di sini kita dapatkan seberapa besar gaya magnet yang ya, ya eh, gaya magnet dari kawat satu ya. Lalu sebaliknya juga kita bisa mencari gaya magnet di kawat yang kedua. Nah di sini kita bisa lihat arusnya sama ya arahnya dari kiri ke kanan gitu ya, baik itu kawat satu maupun kawat dua. Maka di sini dia cenderung tertarik ya dari kawat satu ke kawat dua tertarik ya, karena kita bisa menentukan arahnya dengan menggunakan tangan kanan ya untuk mencari arah
dari gaya magnet yang diberikan ya, atau yang bekerja pada kawat itu. Nah, besar gaya magnetik di antara dua kawat juga bisa kita dapatkan dengan menggunakan rumus ini ya, mana gaya yang diberikan medan magnet itu adalah μO dikalikan I1, I2 dibagi dengan 2πA dikalikan dengan panjang kawat. Lalu dari percobaan ini juga dihasilkan isi 1 ampere ya, di mana 1 ampere itu didefinisikan sebagai besar gaya satuan panjang antara dua kawat panjang dan sejajar atau paralel yang membawa arus identik serta dipisahkan sejauh 1 meter adalah 2 kali 10 pangkat minus 7 Newton per meter. Nah, arus yang ada dalam setiap kawat ini didefinisikan sebagai 1 ampere. Jadi ini adalah sensasi ya berdasarkan pengamatan eksperimental gitu ya. Lalu untuk satuan SI-nya biasanya itu untuk muatan ya, itu kolom ya. Lalu biasanya suka juga disebutkan ya bahwa kawat ini membawa arus sebesar 1 ampere ya, dengan jumlah muatan yang mengalir ke kawat itu dalam 1 detik adalah 1 kolom. Jadi kita menggunakan pernyataan seperti itu ya untuk menggambarkan 1 ampere atau muatan yang mengalir pada suatu kawat. Oke, berikutnya kita akan bahas hukum ampere ya, di mana di sini ampere hukum ampere itu terkait dengan bentuk kasus-kasus di mana ada kawat vertikal gitu ya, di mana dia memberikan suatu medan magnet di sekitarnya, di mana medan magnetiknya itu berupa seperti ya, seperti yang ada di slide ya. Mana di sini ketika harusnya itu dinyalakan, maka kalau misalkan kita tempatkan kompas itu ya di sekitar kawat vertikal yang seperti ini, maka ada perubahan gitu ya, tidak ada pergerakan dari jarum kompas. Tapi setelah kita berikan arus, maka ada medan magnet yang dihasilkan sehingga dia jarum kompasnya itu bergerak ya, yang menunjukkan ada magnet yang bekerja pada jarum kompas itu. Nah, dari sini dirumuskan ya bahwa integral garis dari B dikalikan ds di sepanjang lintasan tertutup manapun sama dengan μO dikalikan I, di mana I adalah total arus konstan yang melewati sembarang permukaan yang dibatasi oleh lintasan tertutup ya. Jadi karena medan magnetnya seperti lintasan lingkaran ya, loop ya, seperti simpal, maka kita menggunakan integral garis ya. Integral garis yang ada lingkaran di tengahnya yang menunjukkan suatu lintasan yang tertutup. Ini adalah hukum ampere, ya, di mana hukum ampere ini sangat berguna untuk mengetahui ya medan magnet ya yang ada pada suatu lintasan tertutup, di mana kasusnya adalah seperti ini ya, kita menepat kontur vertikal ya yang dia memberi suatu medan magnet yang bentuknya seperti simpal ya, loop tertutup gitu ya. Nah, hukum ampere ini menjelaskan bagaimana medan magnet dihasilkan oleh semua konfigurasi arus yang kontinu. Tapi hukum ini hanya berguna untuk menghitung medan magnet pada konfigurasi arus yang seperti ini ya, yang sifatnya simetris ya. Artinya dia baik daerah sebelah kiri dan sebelah kanannya sama. Kalau dia tidak simetris, maka kita tidak menggunakan hukum ampere.
gitu ya untuk mencari total medan magnet yang ada ya. Kalau dia simetris bisa kita gunakan hukum yang lain ya, Biot-Savart atau hukum Gauss ataupun eh, nanti ya hukum yang lain gitu ya. Tapi intinya hukum ampere ini hanya berlaku pada daerah itu ya yang lintasan medan magnet, garis-garis medan magnetnya itu berbentuk suatu daerah yang simetris ya. Dia bentuknya lingkaran ya, simple loop tertutup. Maka dia pasti simetris ya. Nah, contoh kasusnya ada pada gambar ini ya, di mana di sini ada kita diminta untuk mencari medan magnet yang diciptakan dari kawat berarus panjang, ya di mana di sini kita kawatnya itu kita asumsikan dia berbentuk lingkaran gitu ya, dan dia bisa menghasilkan medan magnet di dalam kawat dan juga di luar kawat, apa namanya di luar kawat ya. Dan di sini di gambar dilihat ya ada dua daerah ya. Yang pertama itu medan magnet di luar kawat, yang kedua adalah medan magnet di dalam kawat. Dan di sini kita bisa menghitung ya medan magnet di dalam kawat dan juga di luar kawat. Dan kita gunakan hukum ampere ya untuk menyelesaikan medan magnet yang lintasannya memang simetris ya. Di mana di sini kita bisa mendapatkan formula ya untuk menghitung medan magnet. Kalau misalkan jarak antara titik pusat dengan medan magnet itu lebih besar daripada jari-jari kawat. Maka kalau kasusnya seperti itu, rumusnya adalah μO dikalikan I dibagi 2 PR. Nah, tetapi kalau misalkan jari-jari apa namanya jari kawatnya itu lebih besar dibandingkan dengan jarak antara titik pusat terhadap garis medan magnetnya, kita gunakan rumus yang kedua ya, yaitu μO dikalikan I dibagi 2 pi R pangkat 2 dikalikan eh, jarak antara titik pusat dengan garis medan magnet. Lalu kasus yang lain adalah di mana kita ingin mencari medan magnet yang dihasilkan oleh toroida ya, sekumpulan eh, kawat-kawat yang digulung ya, seperti ini, seperti pada gambar. Nah, maka di sini kita juga bisa menggunakan hukum ampere ya untuk apa namanya untuk menghitung magnet-magnet yang dihasilkan ya. Tapi di sini karena sebuah toroida itu mengandung atau menggunakan banyak lilitan kawat ya, maka kita perlu juga memperhatikan jumlah lilitan kawat yang digunakan. Karena ini apa namanya kita sudah memahami ya bahwa arus yang dihasilkan semakin besar maka medan magnet juga akan semakin besar. Maka kita perlu mempertimbangkan faktor jumlah lilitan kawat. Di mana dengan kita menyelesaikan integral ya dan kita menggunakan hukum ampere pada simpal yang bentuknya lingkaran seperti ini ya pada suatu toroida, maka kita bisa menghitung nilai medan magnet dengan rumus μO dikalikan N dikalikan I dibagi 2 pi R ya. Di mana N adalah jumlah lilitan kawat ya. Nah, berikutnya juga dengan hukum ampere kita juga bisa menghitung medan magnet yang dihasilkan atau yang berada pada suatu solenoida ya. Gambarnya kita bisa lihat di sebelah kanan ya. Dia adalah gulungan kawat yang bentuknya seperti helix gitu ya. Kemudian dia menghasilkan suatu medan magnet seperti itu ya, yang bentuknya loop ya. Dia mengalir dari suatu eh, kutub yang satu ke kutub yang lain ya. Ini kita bisa lihat gambar garis-garis medan magnetnya, di mana di sini kita juga bisa menggunakan hukum ampere ya, untuk apa namanya untuk mencari medan magnetnya.
Nah, di sini kita bisa lihat bahwa eh, ketika panjang solenoida ini semakin besar, maka medan magnet di dalamnya juga semakin besar ya, semakin seragam. Tapi di medan magnet di luar itu semakin lemah. Maka di sini kita perlu memperhitungkan juga eh, jalurnya ya, atau petnya ya, panjang kawatnya juga. Sehingga di sini kita bisa menurunkan suatu rumus ya berdasarkan hukum Ampere, di mana integral garis dari vektor B dikalikan dengan ds itu sama dengan medan magnet dikalikan panjang kawat ya, atau setara dengan mu dikalikan n dikalikan i ya. Dimana di sini hasil akhirnya adalah medan magnet itu sama dengan mu dikalikan eh, n dikalikan dengan arus ya. Di mana n kecil ini adalah eh, jumlah lilitan per satuan panjang. Jumlah lilitan per satuan panjang. Jadi kita kalau dalam memperhitungkan solenoida, medan magnet, kalau kita ingin memperhitungkan medan magnet yang kasusnya itu berupa solenoida, maka kita perlu mempertimbangkan panjang kawat ya, dan juga jumlah lilitan kawat. Sampai sini ada pertanyaan? Berikutnya kita bahas hukum Gauss ya di kemagnetan. Ini mungkin mirip dengan bagaimana hukum Gauss di medan listrik ya. Di mana di sini kita menggunakan apa namanya flux ya, istilah flux untuk menggambarkan seberapa banyak gitu ya flux magnetik yang melewati suatu permukaan ya. Kita menggunakan istilah flux magnetik ya, PB ya, di mana kita bisa hitung dengan menggunakan integral dari medan magnet dikalikan dengan dA ya, di mana dA ini merupakan luas area ya, karena kita mempertimbangkan suatu daerah ya yang apa namanya yang dia itu eh, dilewati oleh medan magnet. Jadi kita menghitungkan luas area ya, karena kita memperhitungkan flux ya, atau seberapa banyak gitu ya medan magnet yang melewati suatu bidang. Jadi kita menggunakan luas area ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa uh, flux magnetik itu bisa kita hitung dengan mengalihkan medan magnet dengan luas area yang dilewati dikalikan dengan cos theta ya. Di mana cos theta ini adalah sudut yang dibentuk dengan antara medan magnet dan juga luas ya. Jadi kita lihat gambar sebelah kiri ya. Ini ada dA diferensial ya dari luas, bagian kecil dari luas dari suatu wilayah yang dilewati medan magnet, dan kita cari ya sudut yang dibentuknya. Maka di sini eh, kalau misalkan sudutnya 90 derajat, maka flux magnetiknya 0 ya. Sebaliknya, misalkan medan magnetnya tegak lurus ya dengan bidang, sehingga tetanya itu sama dengan 0, maka flux magnetik itu mencapai nilai maksimum. Di mana satuan flux magnetik itu biasanya dinyatakan dengan Weber ya, atau Tesla meter kuadrat. Itu untuk menggambarkan apa namanya flux magnetik. Nah, terkait dengan eh, flux magnetik ya, yang di mana eh, flux magnetiknya itu mengalir ke suatu mutu, maka berdasarkan hukum Gauss yang
permukaan ya, matematikal ya, besar besi, flux magnetik yang mengalir pada suatu permukaan tertutup itu nilainya selalu nol. Ya. Makanya medan magnet itu garis-garisnya itu seperti loop gitu ya. Misalkan dari kutub utara dia mengalir ke kutub selatan seperti itu ya, seperti loop ya. Beda kalau misalnya kita apa namanya uh, dalam kasus medan listrik ya, di mana dia dari positif ke negatif ya, dari positif ke negatif gitu. Dia tidak berbentuk seperti loop ya, sehingga kalau misalkan ada kita ingin mengukur ya berapa flux magnetik neto ya yang mengalir pada suatu permukaan tertutup, dia pasti selalu nol ya. Dan ini merupakan hukum Gauss ya di dalam kemagnetan. Oke, berikutnya sedikit mungkin kita bahas terkait dengan magnetisme ya dalam suatu materi ya. Karena sebelumnya kita sudah membahas ya bagaimana medan magnet itu dihasilkan oleh suatu arus ya, atau elektron dalam sebuah kumparan kawat, di mana dari situ kita bisa lihat bahwa beberapa material kadang karena dia memiliki elektron gitu ya, yang istilahnya eh, elektronnya itu bergerak secara bebas gitu ya, maka ada beberapa material yang memang dia menunjukkan sifat magnetik yang cukup kuat ya. Ya seperti misalkan besi gitu ya, atau logam-logam lainnya yang misalkan ditarik oleh. Nah, karena pergerakan suatu elektron seperti itu ya, maka kita juga bisa mengasumsikan, kita bisa berpikir bahwa material tersebut juga memiliki uh, momen dipol magnetik ya. Karena momen dipol magnetik ini karena tadi ya, dia ada dua kutub ya. Kita katakan dipol karena dia ada dua kutub ya, dari kutub utara ke selatan gitu ya. Dan dia bentuknya seperti arus. Maka dari apa namanya sifat magnet yang seperti itu ada dinamakan momen magnetik ya. Karena dia bergerak gitu, dia berputar gitu ya. Macam lintasan yang selalu bergerak gitu ya. Maka dia memiliki suatu momen magnetik elektron di mana besarannya itu berbanding lurus dengan momentum sudut orbitnya. Dalam hal kasus elektron bermuatan negatif, vektor mu dan L itu memiliki arah yang berlawanan. Dan kedua vektor ini tegak lurus terhadap bidang orbit. Ini kalau misalkan kita berbicara tentang momen magnetik suatu elektron ya. Karena kita mengetahui bahwa eh, apa namanya kawat itu konduktor itu terdiri atas beberapa gabungan elektron ya yang banyak. Dan kalau misalkan kita eh, berpikir secara individual gitu ya, maka tiap elektron itu memiliki momen magnetik. Dia bisa bergerak gitu ya, sehingga dia menghasilkan momentum sudut L ya, sehingga kita bisa merumuskan ya persamaan matematik yang menggambarkan hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi momen magnetik elektron ya. Di sini kita apa namanya bisa mencari ya momen magnetik mu ya dengan rumus setengah dikalikan E dikalikan V dikalikan R, atau E dibagi dengan dua massa elektron dikalikan dengan momentum. Lalu bisa juga kita gunakan formula akar 2 dikalikan E dibagi dua massa elektron dikalikan konstanta Planck coret ya. Nah ini H coret ini merupakan konstanta Planck, tapi dia dibagi dulu dengan 2 pi. Bagi dengan 2 pi. Jadi itu hanya apa namanya eh, semacam suatu konstanta ya yang kita gunakan untuk mengukur ya momen magnetik dari suatu elektron ya.
Nah, lalu momen magnetik total suatu atom adalah jumlah vektor dari momen magnetik orbital dan juga spin. Tadi di apa namanya di formula sebelumnya, di slide sebelumnya, kita hanya berpikir atau kita hanya menghitung momen magnetik orbital dari suatu elektron ya. Tapi karena elektron ini juga dia di kimia ya, kita sudah mempelajari ya bahwa ada spin ya, ada quantum spin ya, maka ada suatu kecenderungan bahwa elektron ini bisa mengorbit dari suatu arah yang berlawanan itu atau yang paralel ya. Sehingga di sini adalah muncul istilah momen magnetic spin, ya, di mana momen magnetic spin ini bisa kita ukur ya dengan mengalihkan elektron, dikalikan dengan H coret ya, dibagi dengan 2 dikalikan massa elektron. Atau setara dengan 9,27 kali 10 pangkat minus 24 Joule per Tesla ya. Atau kita namakan yang dinamakan konstanta Bohr ya, magneton ya, magneton Bohr ya, atau mu B ya, di mana nilainya adalah 9,27 sekian. Nah, dengan demikian bahwa momen magnetik Bohr ini juga dapat dinyatakan momen magnetik dari suatu elektron ya, itu bisa dinyatakan juga sebagai kelipatan dari magneton Bohr. Jadi kelipatan dari 9,27 kali sekian ya. Nah, ini kalau misalkan kita terkait dengan membahas terkait dengan momen magnetik elektron ya. Nah, terkait dengan magnetisme ya, suatu bahan dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori ya berdasarkan perilaku magnetiknya ya, yaitu diamagnetik, paramagnetik, dan ferromagnetik ya. Nah, untuk bahan diamagnetik adalah bahan yang memiliki momen magnetik lemah dan berlawanan dengan medan magnet yang diberikan oleh sumber magnet ya. Maka kalau misalkan ada bahan yang dia merupakan diamagnetik, maka dia cenderung untuk uh, tidak ada reaksi ya semacam itu ya. Atau dia lemah ya, sangat lemah dan dia bertolak belakang dengan arah yang diberikan oleh sumber magnet. Tapi kalau paramagnetik itu dia memiliki momen magnetik yang lemah, tapi dia searah medan magnet yang konsekuensinya dia sedikit tertarik ya, ke sumber magnet. Nah, pada bahan ferromagnetik, interaksi antar atom itu menyebabkan momen magnetik sejajar dan menciptakan magnetisasi yang kuat. Sehingga dia memang kalau misalkan diberikan suatu sumber magnet, maka dia akan tertarik gitu ya. Dan kalaupun medan eksternal tadi dihilangkan, ya sumber magnetnya dihilangkan, dia tetap ada ya apa namanya magnetisasinya tetap ada karena memang dia memang bahannya merupakan ferromagnetik ya, karena momen magnetiknya sejajar dan dia menciptakan eh, apa namanya efek magnetisasi yang kuat ya. Contohnya misalkan ya besi ya ataupun logam lainnya yang memang dia bersifat ferromagnetik. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya nggak tahu masih ada waktu lagi nggak untuk apa namanya oh masih ada ya 15 menit lagi mungkin ya. Mungkin sedikit kita bahas terkait dengan latihan soal yang minggu lalu ya mungkin ya. Ada pertanyaan sebelum kita bahas latihan soal minggu lalu? Jadi untuk absensi pertemuan kali ini juga kalian mengisi ya latihan soal ya. Silakan nanti diisi sebisanya gitu ya. Dan ini saya gunakan untuk sebagai absensi ya. Jadi yang mengerjakan itu berarti mengikuti perkuliahan ya. Nanti saya akan berikan, bentar ya, linknya. Uh,
Sebelum ini ada pertanyaan nggak? Oke, untuk link sudah saya berikan ya di ruang chat. Jadi silakan nanti dikerjakan semampunya latihan soalnya. Eh, dan itu jawabannya akan saya gunakan sebagai absensi. Jadi kalau kalian nggak mengerjakan, maka dianggap tidak apa namanya, dianggap tidak mengikuti perkuliahan ya. Jadi silakan diisi gitu ya. Latihan soalnya dikerjakan semampunya gitu ya. Oke, kalau tidak ada mungkin saya akan bahas sedikit ya terkait dengan